Hey guys, welcome to Daily Screen. Salah satu film baru yang kita nanti-nantikan kehadirannya di Indonesia tentu saja Infinite. Dari trailernya yang sudah dirilis sejak 3 bulan lalu saja, sudah menghebohkan dan menjadi film yang masuk ke daftar tunggu kita. Apalagi di film ini yang menjadi pemeran utamanya adalah Mark Wahlberg. Tentu saja, semakin membuat kita tidak sabar untuk menantikan film ini. Rencananya film Infinite akan dirilis di bulan September ini di bioskop. Namun untuk di Indonesia sendiri, kita tahu kalau aturan PPKM masih menunda bioskop dibuka kembali sampai keadaan membaik. Dampaknya, film Infinite belum bisa hadir di bioskop Indonesia. Beruntungnya, Daily Screen sudah bisa menyaksikan film ini di Mola, dan kesan pertama kita setelah menyaksikan film ini, Infinite adalah film yang menakjubkan. Yang semakin menarik, di akhir film kalian akan dikejutkan dengan adanya Indonesia, Jakarta, dan bahasa Indonesia yang digunakan di dalam film ini. Meskipun adegan Indonesianya sangat sedikit, tapi ternyata memiliki dampak yang besar dari plot ceritanya. Infinite yang disutradarai oleh Anthony Fuqua ini menceritakan tentang kematian dan juga reinkarnasi. Cerita yang disajikan cukup menarik karena tidak sedikit dari kita yang meyakini kalau fenomena reinkarnasi itu memang benar-benar ada. Diperankan oleh aktor-aktor besar seperti Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor, Dylan O'Brien, Sophie Coxon, dan pemeran pendukung lainnya. Film ini diadaptasi langsung dari novel karya Eric Makrens yang berjudul The Reincarnationist Papers. Infinite adalah istilah bagi orang yang punya kemampuan bisa mengingat kehidupan masa lalu dengan baik meskipun berada di tubuh yang berbeda dan di zaman yang berbeda pula. Nah, orang-orang pilihan ini punya misi khusus untuk tetap menjaga keberlangsungan dunia agar tidak lenyap. Orang-orang yang dianugerahi kemampuan Infinite ini terbagi menjadi 2 kelompok. Di kelompok pertama disebut dengan kelompok believer ataupun percaya. Nah, untuk kelompok yang kedua ini disebut dengan kelompok nihilist atau mengingkari. Kalau kalian sudah menyaksikan filmnya, katanya ada sekitar 500 orang yang memiliki kemampuan Infinite dan terpecah menjadi 2 bagian kelompok tadi. Untuk kelompok believer umumnya menggunakan kekuatan mereka untuk membantu umat manusia era sekarang dengan membangun suatu evolusi serta memberikan perlindungan kepada umat manusia. Tapi untuk kelompok nihilis ternyata berbanding terbalik. Mereka semua ini ternyata jenuh terlahir kembali dan menganggap kalau Infinite ini adalah seperti kutukan dan harus dimusnahkan keberlangsungannya. Jadi orang-orang yang tergabung dalam kelompok nihilis ini akan mencari para Infinite yang terlahir kembali lalu dibuat untuk tidak bisa bereinkarnasi. Akibat perbedaan misi inilah yang membuat 2 kelompok ini akan selalu bertentangan dan bertarung sesuai misi mereka masing-masing. Karakter Evan yang diperankan oleh Mark Wahlberg menjadi tokoh utama reinkarnasi dari ksatria penting dari zaman dahulu dan harus berhadapan dengan Petrus yang diperankan oleh Chiwetel Ejiofor. Secara keseluruhan film Infinite ini menyuguhkan cerita yang sangat menarik untuk sebuah film sci-fi. Tema reinkarnasi seperti ini memang sangat cocok untuk genre film seperti itu. Memang Daily Screen tidak pernah membaca novel Reincarnationist Papers, jadi sebenarnya kita tidak tahu bagaimana rumitnya cerita di dalam novel tersebut. Namun kalau kita perhatikan, setelah kita menyaksikan film ini, tampaknya ceritanya dibuat lebih sederhana dan simpel agar memudahkan penonton untuk mengerti bagaimana alur cerita dari film ini. Sepanjang filmnya, kalian akan disajikan banyak sekali adegan action keren dengan balutan CGI menawan. Tampaknya seorang Fuqua memang mengemas film ini lebih fokus ke adegan actionnya saja dan tidak terlalu banyak berkutat di fenomena reinkarnasinya. Padahal kalau sudut reinkarnasinya juga diperbanyak, jelas film ini akan jauh lebih menarik. Tapi semua itu bukanlah masalah karena memang Infinite memberikan apa yang penonton mau dengan menyuguhkan banyak sekuen-sekuen aksi menggelegar dari 2 kelompok ini. Ya, kalau melihat adegan aksi apalagi adegan kebut-kebutan yang ada di film ini, kita jadi ingat film Fast and Furious tapi ditambah dengan fenomena alam yang aneh. Kalau berbicara soal adegan action, jelas film ini tidak mengecewakan. Namun kalau kalian mengharapkan film ini akan menyuguhkan cerita yang filosofis dan rumit, Infinite tidak berfokus ke sana. Secara garis besar, film ini seperti campuran dari banyak film action dan juga fiksi. Kalian bisa melihat kerennya adegan balap-balapan, aksi tusuk-tusukan khas ksatria masa lalu, pistol ajaib masa depan, darat, laut, udara, semuanya ada di film ini. Menurut kita, Infinite memang membutuhkan film kedua kalau kita melihat yang terjadi di film pertama yang full dengan adegan aksi memukau. Di film yang pertama ini, dengan begitu banyaknya sekuen-sekuen aksi memukau, sampai-sampai cerita utamanya sedikit dikesampingkan. Apakah mungkin film pertama ini baru memperkenalkan dunia Infinite dan memang dipersiapkan untuk trilogi?
Yang jelas, Infinite berhasil membuat penonton terpukau dan menantikan kelanjutan kisah dari orang-orang yang bereinkarnasi di film ini. Untuk pendalaman karakter jelas Mark Wahlberg tidak usah diragukan lagi guys. Ada banyak sekali film Mark Wahlberg yang kita sukai dan kehadirannya sebagai Evan di film ini membuat film ini menjadi semakin mahal. Sosok Mark Wahlberg adalah yang paling tepat memerankan karakter Evan di film Infinite. Begitu juga dengan karakter pendukung lainnya, mereka mendukung cerita dengan sangat baik. Mungkin memang ada beberapa karakter yang masih membuat penonton bertanya-tanya peran dan juga kisah mereka di masa lalu. Namun sekali lagi, film ini to the point ke permasalahan utamanya saja. Semoga di film kedua karakter lain dieksplor lebih banyak lagi bagaimana kisah mereka di masa lalu. Kemudian juga untuk sinematografi di film ini juga berhasil memukau para penonton. Disuguhkan latar-latar bentangan alam dan juga mengambil banyak sekali elemen-elemen alam membuat film Infinite menjadi mewah. Dengan balutan CGI yang cukup halus, menambah kesan kalau film ini bukanlah film yang main-main dan sudah dipersiapkan sejak lama. Sebagai film fiksi, jelas gaya pengambilan gambar seperti ini wajib diterapkan. Begitupun dengan scoringnya, film ini bertabur dengan adegan aksi dan mereka berhasil memberikan gempuran scoring yang mendukung setiap suasana adegannya. Secara keseluruhan, Daily Screen puas dengan Infinite. Menurut kita, sebuah film akan dianggap berhasil jika kita penonton penasaran dan juga menantikan sequelnya. Nah, Infinite memberikan rasa penasaran itu guys. So, di akhir review, Daily Screen memberikan skor 78 dari 100 untuk Infinite. Jika kalian semuanya sudah menyaksikan film ini, berapa skor yang bisa kalian berikan untuk film ini? Tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, khusus kalian yang penasaran dan belum menyaksikan film ini, Infinite sudah bisa disaksikan di layanan streaming Mola. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan review kita hingga selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan tetap jaga kesehatan kalian semuanya.